من أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أمين أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومقتدانا ومصطفانا محمد وخاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج القاطعة والبراهين وعلى آله المطهرين وأصحابه الأكرمين وتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم اللقاء والدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر الحاضرين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan yang lalu kita membahas tentang penolakan yang dilakukan oleh penduduk Taif kepada Rasulullah SAW, dan cerita tentang bagaimana malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghimpit mereka para penduduk Taif. Tapi Rasulullah SAW menolak, dan Rasulullah berharap mungkin di antara keturunan mereka ada yang akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada pertemuan yang lalu saya menjanjikan tentang pertemuan Rasulullah atau dakwah Nabi Muhammad SAW kepada bangsa jin, dan itu pertama kali terjadi kepada Nabi Muhammad saat beliau pulang dari kota Taif dan beliau ditolak oleh penduduk Taif. Di sini banyak periwayatan yang meriwayatkan hal tersebut. Ada periwayatan yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad bertemu langsung dengan mereka bangsa jin, dan ada periwayatan yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah tidak bertemu langsung dengan mereka. Kejadian tersebut itu terjadi saat Rasulullah pulang dari Taif. Kemudian beliau berhenti di sebuah tempat yang terkenal dengan nama Nakhlah. Tempat tersebut itu adalah tempat antara Taif dengan Makkah. Saat itu ada dua periwayatan, ada yang mengatakan Rasulullah tengah sholat fajar, dan ada periwayatan Rasulullah tengah sholat malam. Datang kepada beliau nafarun sab'atun minal jin, ada 7 orang dari bangsa jin.
Dalam periwayatan nafarun tis'atun, ada 9. Ya. Ada 9 di antara bangsa jin yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada banyak versi. Kenapa kok tiba-tiba mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada versi yang mengatakan bahwa saat mereka biasa mencari kabar dari langit melalui utusan para malaikat yang silih berganti, di mana mereka itu sering nguping. Dulu itu sering nguping, Pak. Malaikat bercakap-cakap, jin itu nguping. Ya. Mereka mendengarkan. Nah, biasanya itu mereka gunakan sebagai kabar buat para dukun-dukun, ya. Atau kabar-kabar yang mereka ingin tahu dari keadaan manusia. Saat itu, ya, setiap mereka berusaha untuk mendengar kabar, tiba-tiba ada yang namanya petir, artinya mengusir mereka, sehingga mereka tidak bisa mendengar kabarnya para malaikat yang silih berganti untuk membawa kabar. Karena memang ada hadis yang disebutkan, yata'aluna fikum malaikatul bil-laili wa malaikatul bin-nahar. Rasulullah, itu malaikat itu oplosan gantian, anak sing pergi, anak sing malam. Ya, ada yang malam, ada yang pagi, siang, ganti. Makanya kan ada doa, biasanya ada beberapa di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada doa khusus pagi dan ada doa khusus petang. Di antaranya doa yang biasa dikumpulkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad dalam Al-Wirdul Latif. Allahumma inni as'aluka khair hadzal yawm fathahu. Nanti kalau malam diganti, Allahumma inni as'aluka khair hadhihi al-lailah fathaha wa nusraha wa barakataha. Dan asbahna wa asbahal mulku diganti amsayna wa amsal mulku. Itu ajarannya Rasulullah SAW. Nah, bergantian dari para malaikat tersebut. Ya. Nah, karena mereka setiap mendekat kena petir, setiap mendekat kena petir, mereka bertanya-tanya, ya, apa yang terjadi? Kok kita nggak bisa dengar lagi? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Mereka menyebar ila masyarikil ardi wa magharibiha. Dari mulai barat sampai timur, mereka semuanya itu mencari kabar. Ya. Tiba-tiba mereka mendapatkan kabar ada seorang nabi, ada seorang rasul. Dan saat itu Rasulullah berada di daerah yang namanya Nakhlah tadi. Beliau berada di daerah Nakhlah. Di sini memang banyak periwayatan daerah Nakhlah tersebut. Ada periwayatan mengatakan bahwa bukan saat itu Rasulullah bertemu dengan jin atau terjadi kontak dengan jin. Ya, bukan saat pulang dari Taif. Ala kulli hal banyak riwayat. Intinya bahwa Rasulullah SAW itu terjadi kontak dengan jin dan Nabi Muhammad
juga diutus ya, kepada bangsa jin. Nah, ketika mereka sampai ke tempat tersebut, jin-jin ini berasal dari daerah Nasibain, di mana Nasibain tersebut itu adalah sebuah tempat dan daerah yang berasal dari kota Syam. Ini dari Syam. Diriwayatkan mereka itu beragama Yahudi. Ya. Karena di dalam ayat ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, ayatnya tersebut itu mengatakan yang berbunyi yang menjelaskan bahwa mereka itu dahulu beragama Yahudi. Yaitu adalah ayatnya yang berbunyi fa'amanu bihi wa kanu yahudan liqaulihim inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Sesungguhnya kami mendengar ada sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa. Jadi dari sini para ulama mengatakan bahwa jin yang datang kepada Nabi Muhammad itu mereka beragama daripada Yahudi. Itu salah satu penafsiran daripada mereka. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi Muhammad tengah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika mereka mendengar daripada ayat-ayat suci Al-Quran, mereka merasa takjub, heran, tertarik, karena bahasa Al-Quran itu yang memang sangat luar biasa, yang menunjukkan itu bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mereka tertarik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari bacaan-bacaan Al-Quran, mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian setelah itu turun ayat. Mereka memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam, dan turunlah ayat atau surat yang terkenal dengan suratul jin, di mana dimulai dengan kalimat qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada, sampai akhir daripada surat Al-Jin tersebut. Tapi saat itu mereka belum bertemu dengan Rasulullah SAW. Bahkan ada periwayatan Nabi Muhammad tidak bertemu dengan bangsa jin sama sekali. Tapi juga Rasulullah diutus kepada mereka. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa Rasulullah itu diutus kepada seluruh yang ada di alam semesta ini,
bahkan kepada para malaikat sekalipun. Ya. Turun daripada suratul Jin yang menjelaskan bahwa mereka ini merasa tertarik dengan Al-Quran dan mereka ingin masuk ke dalam agama Islam. Artinya nafarun itu jumlah mereka 7 atau 9. Setelah mereka dengar itu, mereka kembali kepada kaumnya. Mereka kembali kepada kaumnya, mengajak semua daripada kaum-kaumnya tersebut itu dari golongan-golongan mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan akhirnya mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbondong-bondong ke kota Makkah. Itu setelah Rasulullah SAW pulang. Jadi di tempat yang namanya Nakhlah tadi, mereka dengar, mereka senang. Kemudian turut surat Al-Jin, mereka kembali ke tempat mereka semua. Mereka ajak kaumnya, ayo kita datangi Rasulullah SAW. Nah, setelah Rasulullah SAW sampai ke kota Makkah, pertama Rasulullah mau masuk kota Makkah itu, beliau tidak berani masuk karena semua penduduk Makkah mereka sudah tahu kabarnya Nabi Muhammad meminta pertolongan dari orang-orang Taif, sehingga mereka merasa bahwa Muhammad ini membuat malu kok sampai minta pertolongan dari orang-orang Taif. Saat Rasulullah mau masuk, Zaid bin Harithah berkata kepadanya, kan itu Nabi Muhammad dari Taif itu bersama dengan Zaid bin Harithah. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa tadkhulu alaihim wa hum qad akhrajuk? Bagaimana engkau akan memasuki mereka sedangkan mereka itu sudah mengusir engkau? Artinya Anda ini sudah nggak diterima lagi, sudah tersebar kemana-mana kabar bagaimana engkau meminta pertolongan dengan orang tua. Akhirnya Rasulullah mengutus Zaid bin Harithah, mengutus untuk meminta jaminan dari para tokoh. Artinya menjamin, biasanya itu ya, kalau ada orang mau masuk ke sebuah negara zaman dulu ya, maka dia itu bisa masuk apabila dia dijamin oleh salah seorang. Oh, ini orang berada dalam jaminan saya. Siapapun yang mengganggu orang ini, maka dia telah mengganggu saya. Ya. Kalau istilah jamaknya dalam fikih namanya, kalau orang kafir namanya kafir musta'man namanya. Kafir yang mendapat keamanan. Kalau bahasa sekarang, ada orang kafir atau orang non muslim masuk dari negara lain ke Indonesia pakai visa tes. Nah, untuk visa berarti dia itu legal. Siapapun yang mengganggu turis tersebut itu berarti mengganggu negara Indonesia. Nah, biar kalau stempel lah. Zaman dulu itu tidak ada stempel lah. Yang ada satu orang menjamin. Dulu ya nggak banyak orangnya. Tinggal diumumkan saja bahwa ini berada dalam
dalam jaminan saya, jangan ada yang ganggu. Nah, Rasulullah cari ya, orang-orang ya, yang dimana dia itu akan bisa menjamin Nabi Muhammad. Sambil Rasulullah berkata kepada Zaid bin Harithah, ya Zaid, kamu jangan takut. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita farajan wa makhrajan, jalan keluar. Dan Allah akan menolong agamanya dan akan menyebarkan agamanya. Maka kamu jangan takut, insya Allah akan ada jalan. Kamu sekarang saya utus, saya mau ke gua Hira. Di Rasulullah ke gua Hira menunggu kabar dari Zaid. Rasulullah mengutus pertama kepada Akhnas bin Syarik, salah seorang di antara tokoh kafir saat itu. Akhnas bin Syarik setelah itu masuk Islam ya. Tapi pada saat itu si Akhnas tersebut itu ya, tidak bisa menolong lagi oleh Muhammad An-Nas. Ini sekarang lagi semuanya pada marah sama ya. Dan posisi saya tidak terlalu kuat. Kemudian Rasulullah jalan kepada Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini juga nantinya masuk Islam. Kemudian Suhail bin Amr menolak Nabi Muhammad SAW. Oleh kita keluarga nggak dekat, sehingga kekerabatan antara kita keluarga Bani Ka'ab ya. Ya. Dan keluarga engkau ini ya Muhammad ya. Bani Amir dan Bani Ka'ab itu tidak dekat. Saya tidak mau untuk menjamin. Akhirnya Rasulullah mengutus lagi kepada Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi. Nah, Mut'im bin Adi ini diminta oleh Rasulullah SAW tanpa basa-basi, langsung dia berkata, "Kul, katakan kepada Muhammad, falyati, biarkan dia datang. Biar saya yang jamin." Ya. Akhirnya Rasulullah SAW masuk ke kota Makkah. Mut'im bin Adi bersama dengan 5 atau 6 anaknya sudah pakai pedang datang ke masjid. Kemudian Mut'im bin Adi berada di atas kudanya dan dia berteriak, "Ya ma'syara Quraisy," segenap orang-orang Quraisy, "Inni qad ajartu Muhammadan fala yu'dhihi ahadun minkum." Aku telah menjamin Muhammad, jangan ada satupun di antara kalian yang berani untuk menyakiti Muhammad. Rasulullah SAW pun setelah mendapatkan jaminan tersebut masuk ke dalam Mekah dengan tenang. Dalam periwayatan beliau pulang ke rumah, dalam periwayatan beliau nginep di rumahnya Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini termasuk yang berjasa untuk Rasulullah. Karena Mut'im bin Adi ini adalah salah satu orang yang berusaha keras untuk merobek perjanjian yang kemarin itu. Perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk mengembargo, mengisolasi Bani Hashim dan Banul Muttalib. Termasuk yang bersikeras untuk membatalkan hal tersebut ini adalah Mut'im bin Adi. Jadi banyak dia itu berbuat baik sama Nabi. Nah, saat Rasulullah pun masuk, Mut'im bin Adi dan siap. Ana akan menjamin wahai Muhammad. Sampai Rasulullah SAW masuk,
Bahkan keesokan harinya Nabi Muhammad dikawal oleh Mut'im bin Adi dan anak-anaknya untuk masuk ke Masjidil Haram, tawaf di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram, ya. Dikawal oleh Mut'im bin Adi dan anak-anaknya. Kemudian Rasulullah pulang ke rumahnya. Oleh karena itu, ya, karena kebaikan tersebut yang dilakukan oleh Mut'im bin Adi, Rasulullah itu sangat menghormati Mut'im bin Adi. Tapi masalahnya Mut'im bin Adi tersebut itu mati dalam keadaan kafir. Karena memang Mut'im bin Adi tersebut itu wafat sebelum peperangan Badar. Sebelum peperangan Badar. Sebelum perang Badar dia sakit, ya. Kemudian dia mati dan meninggal. Tapi Rasulullah tetap mengingat Mut'im bin Adi. Kenapa? Karena saat Rasulullah dalam peperangan Badar, kan 70 di antara mereka mati, orang-orang kafir Quraisy, dan mayat mereka itu dimasukkan ke dalam sumur, dimasukkan ke dalam sumur oleh Rasulullah. Artinya dibuang ke dalam sumur, tidak terhormat, tidak dimakamkan dan tidak diberikan kepada mereka. Anaknya Mut'im bin Adi datang kepada Rasulullah, saat itu masih kafir, namanya Jubair. Datang kepada Rasulullah. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kalau boleh mayat-mayat tersebut kita ambil. Dan tawanan-tawanan itu saya ambil balik." Ada 70 tawanan. Yang mati 70, yang ditawan, kalau boleh tawanannya saya ambil, Muhammad. Karena dia merasa bahwa dia pernah berbuat baik. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana syekhu abuka hayyan fa'atana fihim la syafa'nahu fihim." Kalau bapakmu masih ada dan dia datang saat ini kepada saya, tak kena apa? Itu kata Rasulullah SAW. Nah, memang Rasulullah tidak pernah melupakan kebaikan daripada orang. Masalahnya yang berbuat baik itu bapak kamu. Kamu cuma mengikuti bapak. Kalau ayah kamu masih ada dan dia datang kepada saya saat ini meminta tawanan dan 70 mayat, saya kasih ke semua. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gara-gara Mut'im bin Adi itu menjamin, Abu Sufyan pun ikut menjamin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mulai banyak orang yang menjamin Nabi, sehingga tidak ada yang mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masuk ke dalam kota Makkah dalam keadaan aman. Namanya agama itu, kalau memang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti berikan jalan keluar, ya, dan Allah sudah menjanjikan bahwa agama Islam ini akan tersebar kemana-mana, bagaimanapun caranya pasti akan ada jalan. Bahkan dari orang Muslim, orang fasik, bahkan orang kafir sekalipun seperti Mut'im bin Adi. Ya. Karena memang itu janji Allah, dan Rasulullah mengatakan kepada Zaid, "Wahai Zaid, Allah pasti akan berikan jalan keluar. Allah pasti akan menolong agamanya. Allah pasti akan menyebarkan syariatnya. Jadi kamu jangan takut." Rasulullah itu, ya, imannya lain, Pak. Makanya Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Ini bahaya dalam peristiwa di Gua Thur."
Kemudian Rasulullah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, ada Allah yang Allah. Besok kakek itu ngomongnya nggak ngeliat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang itu kalau lillahi ta'ala pasti dikasih jalan. Nek sampai ndelok menungso, iso apa menungso? Kayak duwe piro? 500 juta sakit. Iku sik diungkit-ungkit, ya. Oh, biar tak kayak duit. Sopo biar sing nyelametno awakmu. Menungso ya. Padahal sik titik mandu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala adanya set kok dhewe. Ada sama Jawa dekengan itu jauh pertama. Oh. Ada dekengan menungso. Menungso nomor sing lainnya. Yang penting Allah Subhanahu wa ta'ala dulu. Setelah Rasulullah SAW sampai di Mekah, ya, datanglah itu orang bangsa-bangsa jin yang tadi ketemu, yang tadi dengar di Nahlah itu tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian mereka itu turun untuk mereka ayat-ayat suci Al-Quran yang terkenal dalam suratul jin tersebut. Mereka datang bersama dengan kaumnya. Cakap. Untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Jumlah mereka sekitar 300. Sampailah mereka ke tempat yang namanya Al-Hajur. Hajun ini Pak, itu dekat makamnya Sayyidatuna Khadijah. 300 orang, 300 jin datang. Ya. Kemudian satu di antara mereka datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian berkata, ya Rasulullah, inna qaumana qad hadaru bil hajur. Kaum kita ini sudah datang ada di hajur. Mereka ingin bertemu dengan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya sudah, nanti malam ya, kita ketemuan di sana. Kemudian Pak, modelnya nek bengi ku panggon ya. Wayai jin-jin berkeliaran setan. Makanya gondol itu orang bengi ya. Ada Rasulullah SAW. Nanti malam kita ketemuan di sana. Ya, tentukan sama Rasulullah. Ya, di malam hari Rasulullah SAW mengajak salah satu di antara sahabatnya. Ini Ibnu Mas'ud diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah tiba-tiba mendatangi kami. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Inni umirtu an aqra'a ala ikhwanikum minal jin." Saya diperintahkan untuk membacakan Al-Qur'an, memberikan kepada mereka wejangan bangsa jin. Falyakum ma'i rajulun minkum. Hendaklah salah satu di antara kalian melo nemeni saya. Wala yakum rajulun fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min kibir. Kata Rasulullah, tapi satu syaratnya. Tidaklah berdiri dan ikut dengan saya kalau ada di dalam hatinya satu biji atom dari rasa sombong. Ya, anak sing sombong aja melo. Modelnya ada sombong di kampung nami Cina. Rasulullah SAW mungkin ya,
Makanya orang-orang itu yang bisa melihat bangsa jin itu orang yang hatinya bersih. Nek kepin delok sing api-api lho ya. Ya, delok jin-jin sing api, Pak, sing kena ya, yang tidak mengganggu manusia. Bukan jin-jin yang kafir, fasik. Hatinya bersih. Makanya Rasulullah SAW minta ya, yang mau ikut dengan saya harus tidak boleh ada rasa sombong. Tidak ada yang berdiri para sahabat, diam semua. Entah takut, entah tidak memenuhi syarat. Sampai Rasulullah mengulangi 3 kali. Akhirnya Ibnu Mas'ud berkata, "Faqumtu ma'ah." Saya berdiri. Ya, entah tidak takut atau beliau merasa bahwa sudah memenuhi syarat. Makanya bahaya, Pak. Orang sombong itu bahaya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya. Makanya sampai ada sombong-sombong. Karena sombong itu kata Allah, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Faman naza'ani fihima qasamtuhu wa la ubali. Kesombongan itu milikku. Memang Allah sombong pantas. Berapa banyak ayat yang menyebutkan, nikmat itu dari aku, kata Allah. Saya ini perkasa, Allah pantas. Kesombongan itu adalah surbanku. Ya. Keagungan itu adalah sarungku. Barang siapa di antara kalian yang mencoba untuk mengambil hal tersebut, artinya orang sombong, bangga, aku alim, aku sugih, aku keturunan wali, aku keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani, aku keturunan wali, aku keturunan Sunan Ampel, aku keturunan Sunan iki, aku keturunan Habib ini, apa terus? Surga. Ayo sombong kamu, Allah nggak suka itu ya. Kata Allah, siapa yang menggugat, saya hancurkan dia dan saya tidak peduli. Makanya kan iblis itu diusir, apa gara-gara pengen pisang tak lu sombong iblis, pengen pisang. Saya lebih baik dari ya Allah. Pengen pisang tak diusir, lama ini berdiri sombong. Emang maya diusir gitu. Emang gitu. Apa artinya sombong? Apa artinya sombong namanya? Rasulullah jelaskan arti sombong. Sombong itu artinya adalah batrul haq wa ghamsun nas. Ya. Batrul haq wa ghamsun nas. Tidak mau menerima kebenaran. Siapa yang salah di kandang? Oh, kok sing salah awakmu? Aku ini maksum. Jadi sampai aku ini nabi. Nabi. Sampai aku gak pernah salah. Jadi kalau dia itu melakukan kesalahan atau dia tidak mau menerima daripada kebenaran, itu biasanya orang sing biasa dipuji. Makanya sampai ojo seneng-seneng dipuji. Kalau sampai seneng-seneng dipuji, ngapang gak iso balik dicoba Israel namanya. Ini lagi akan dipuji kok.
batrul haq wa ghamsun nas, meremehkan orang. Jangan remeh dong. Mentang-mentang alim ini iso ngaji. Mentang-mentang suki main ngongkon-ngongkon, mentang-mentang duit dulu, mentang-mentang duit duit kudu lungguh nek ngarep jane. Oh, aku sih duit duit. Makanya Rasulullah pernah ditanya ketika Nabi Muhammad mengatakan, ya Rasulullah, ketika Rasulullah mengatakan orang yang dalam hatinya ada rasa sombong, kamal huzur, para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Bagaimana ya Rasulullah? Kadang-kadang ada orang itu senang kelambine api, sarungnya BHS, ya loh. Kopiai songkok ya, sing larang presiden, sing larang. Sumpahnya api, sandalnya apa sing larang sana? Selalu. Kadang ada orang berpenampilan, apakah itu dianggap sombong? Oh tidak, katanya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, Allah itu indah, seneng nek ambek orang yang indah, bagus, pakaiannya bagus, wangi, sarungnya sing apik, Pak. Ya lah. Kelambine sing rapi, disetrika, gak kumus-kumus. Ya Pak. Gak apa-apa, seneng. Tapi wong lanang, nek wong wedok aja metu, ayo sangkong minyak gawe haram. Ya Pak. Wong wedok gak metu biasa wae. Coba kelambine sing paling apik. Minyak wangi sak botol. Akhirnya bau dengan laki-laki yang lain. Nggak boleh, kalau perempuan itu tidak diperbolehkan. Karena perempuan itu kalau mau bersolek di depan suami. Marah suami mau bawa. Wajah lungsang, tangi dulu, nggak pernah kata lips, pernah mau kondangan, ate ziarah kubur, macanya saja, pengalaman ya. Kalau laki-laki yang rapi Pak, sama masih ziarah. Teko pengajian mana ya? Aduh, mau sampai teko pengajian itu sebelah mampu apa ini? Kok kau batang deh? Sing wangi, karena Allah itu indah, senang sesuatu yang indah, sesuatu yang sama, yang bagus. Ayo, kata Rasulullah, nggak apa-apa orang pakai bangun yang boleh. Karena yang namanya sombong itu adalah batrul haq wa ghamsun nas. Tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan Nasallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ibnu Mas'ud berdiri, saya Rasulullah berangkat. Diajak oleh Rasulullah malam hari dihaju. Setelah itu sampai dihaju, Ibn Mas'ud disuruh duduk. Kamu duduknya, dibikin garis Pak, dengan kakinya Rasulullah, kotak ini. Kamu duduk sini Ibn Mas'ud. Kata Rasulullah, jangan kamu melewati garis ini. Kamu melewati garis ini,
kamu nggak akan bertemu sama saya kecuali nanti di hari kiamat. Kamu dengar apapun, kamu lihat apapun, kamu diam saja, pakai garis. Sampai kamu melewati garis ini, ya ketemu dulu. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Duduk Ibn Mas'ud, kemudian Rasulullah SAW didatangi oleh mereka. Bagaimana kisahnya? Insya Allah kita akan bahas dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari sejarah Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. وغرابات لنا في ديننا مع أهل البطر والذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترضى في قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما والخلال نتقيها علما نحو بالخير ونبغى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشرور واجرنا بالرضا منك العيوب واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا مسلما واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاة الله ترشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله نعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا على لظى اشرفنا فتب علينا توبه تغسل كل حوبه استر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا المصطفى رسوله نحظى بكل سوء صلى والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.